Siapakah nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang dimaksud Tuhan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kata nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam bahasa Yunaninya artinya onoma, yang berarti tunggal, satu, esa, bukan tiga pribadi yang berbeda, tetapi mengungkapkan satu nama yang di dalamnya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi siapakah nama yang tunggal, satu, yang esa itu? Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-38. Firman Tuhan berkata, jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus." Ternyata kata nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah nama Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kenapa Petrus tidak membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Karena Petrus tahu bahwa nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu nama, yaitu nama dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jadi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah menunjuk kepada nama dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang Kristen yang tidak percaya bahwa nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah nama dari Tuhan Yesus Kristus, orang itu sudah tersesat. Dan orang Kristen yang tidak mempercayai bahwa nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka orang Kristen itu bukan menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah yang tunggal dan esa, tetapi menyembah Allah yang salah. Yohanes 10 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Aku dan Bapa satu." Yohanes 14 ayat yang ke-9, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Jadi ayat ini membuktikan siapakah Bapa itu. Bapa adalah nama dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Lukas 10 ayat yang ke-22, Tuhan Yesus Kristus mengatakan, "Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Jika orang itu tidak berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan Yesus Kristus tidak akan membuka pikirannya dan tetap tidak mengetahui siapakah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang sebenarnya. Roh Kudus dari mana asalnya? Siapakah yang membaptis dengan Roh Kudus? Itulah asal usulnya Roh Kudus. Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Yohanes Pembaptis berkata bahwa Tuhan Yesus Kristuslah yang membaptis dengan Roh Kudus. Jadi asal usul Roh Kudus dari Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 20 ayat yang ke-22. Dan sesudah berkata demikian, Tuhan Yesus Kristus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus adalah nama dari Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang tunggal, yang esa, yang satu, yang menjadi juru selamat buat orang-orang yang percaya dan melakukan perintah-perintahnya. Tuhan Yesus Kristuslah Allah yang punya kuasa di sorga dan di bumi, bukan Allah yang lain. Amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya di dalam Matius 28 ayat yang ke-16 sampai yang ke-20 menyimpulkan murid-murid Tuhan Yesus Kristus ketika melihat Tuhan Yesus Kristus sudah bangkit dari kematian, mereka menyembahnya.
Yang punya kuasa di surga dan di bumi adalah Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah itu sendiri, bukan Allah yang lain. Tuhan Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya menjadikan semua bangsa muridnya dan membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang adalah nama dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Tuhan Yesus Kristus menyuruh murid-muridnya mengajar dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus Kristus perintahkan kepada murid-muridnya, bukan perintah dari Allah yang lain. Tuhan Yesus Kristus menyertai murid-muridnya senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yang menyertai adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, bukan Allah yang lain. Semua amanat agung hanya tertuju kepada satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Allah yang tunggal, yang esa itu sendiri, bukan Allah yang lain. Sadar dan bertobatlah jika Anda mengaku Kristen, tetapi tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang esa, yang tunggal, yang menjadi manusia menyelamatkan dosa semua manusia yang percaya kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dimanapun kita berada. Haleluya, puji Tuhan. Amin.